teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Nah, pada video kali ini, Melva akan mengapresiasi sebuah cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5 karya Margate. Nah, sebelum membahas ke dalam cerpennya, di sini Melva mau menjelaskan ciri-ciri karya pada angkatan 80-an. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu karya yang dihasilkan mengangkat tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat, baik itu berupa kritik terhadap politik, sosial, maupun budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, yang pertama akan Melva bahas yaitu ciri-ciri pertama dari karya pada angkatan 80-an, yaitu sastrawan wanita sangat menonjol pada masa itu. Contoh yang dapat kita ambil yaitu cerpen yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5. Cerpen ini sendiri merupakan karya Margate yang dimana merupakan seorang pengarang Indonesia yang paling produktif. Margate sendiri lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1943. Nama Margate sendiri mulai dikenal oleh masyarakat pada tahun 1971 melalui cerita bersambungnya yang berjudul Carmilla, yang dimana cerita ini akhirnya dibukukan juga difilmkan sehingga nama Margate menjadi sangat populer pada saat itu bahkan hingga sekarang. Hingga saat ini, Marga telah menerbitkan sebanyak 128 cerpen dan 67 buku untuk anak-anak, novel, serta buku kumpulan cerpen. Marga menyampaikan bahwa ia tidak ingin namanya itu terlalu dikenal di kalangan masyarakat karena ia takut tidak dapat naik bis ataupun nonton di bioskop secara bebas. Margate sendiri merupakan seorang dokter lulusan Trisakti Jakarta. Itulah mengapa di beberapa novel yang ia ciptakan itu menggambarkan bahwa Margate ini sangat memiliki pengenalan yang cukup dalam terhadap dunia medis. Bahkan di dalam cerpen yang sedang kita bahas ini, itu juga menceritakan tentang beberapa sangkut pautnya terhadap dunia medis. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat Melva terhadap ciri-ciri yang pertama dari karya angkatan 80-an. Selanjutnya Melva langsung aja nih ke ciri-ciri yang kedua dari angkatan 80-an, yang dimana pada karya sastra ini biasanya menggunakan konsep kehidupan sosial, baik itu kritik terhadap dunia sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, contohnya dari cerpen ini dapat kita lihat pada kutipan, mungkin saja keluarganya memang miskin, sehingga tidak dapat mengunjunginya setiap hari. Ucap sang suster, mana mungkin, itu tidak masuk akal bagiku, dalam otakku. Menurutku, tidak masuk akal bahwa jika seseorang tidak mampu mengunjungi ibunya sendiri, bahkan dalam keadaan miskin sekalipun. Dari kutipan ini dapat kita lihat bahwa permasalahan yang muncul di dalam cerpen tersebut adalah tentang seorang anak yang tidak mampu mengurus ibunya. Namun ini masih menjadi dugaan sementara di dalam cerpen. Apakah keluarganya benar-benar miskin sehingga tidak mampu mengunjungi ibunya yang sedang sakit di rumah sakit, ataukah keluarganya tersebut memang tidak ada waktu untuk melakukannya? Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini juga sering kita jumpai di tengah masyarakat, bahkan di tengah orang-orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya pada kutipan, tidak, kataku keras kepala, saya harus mendapatkan baju baru. Ini kan pesta pernikahan, masa saya tidak dapat baju baru? Nah, lalu sang ibu menjawab, bukan tidak boleh, namun saat ini kita sedang tidak ada uang. Mungkin jika kamu memang ingin baju baru, kamu bisa menunggu ayah hingga ayah punya rezeki.
Nah, pada kutipan ini dapat kita lihat bahwa permasalahan yang muncul adalah permasalahan antara ibu dengan anak, yang dimana pada kutipan ini dijelaskan bahwa sang anak ini memaksakan kehendaknya kepada sang ibu, yang dimana kehendaknya ini tidak pas situasinya untuk dipaksakan, sehingga terjadilah perdebatan antara sang ibu dan juga sang anak. Alhasil, perdebatan ini hanya membuat sang ibu merasa sedih dan sang anak tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, hal seperti ini juga sering terjadi nih di kehidupan kita, di mana mungkin kita sering memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita atau orang-orang sekitar kita, namun kita tidak memahami situasi tersebut sehingga menimbulkan perdebatan antara kita dan juga orang tua ataupun orang-orang terdekat kita, yang dimana ini tidak akan membuat keinginan kita itu terpenuhi, namun justru membuat rasa tidak enak hati pada kita maupun pihak kita berdebat. Nah, jadi itu dia teman-teman, hasil apresiasi cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5 karya Margate. Nah, sekian dulu video Milva kali ini. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat mengapresiasi cerpen-cerpen lainnya yang ditulis oleh penulis-penulis terkenal Indonesia. Sekian dulu video Milva kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.